Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengenakan tarif impor 25% bagi India mulai 1 Agustus 2025 dan menyebutnya sebagai salah satu tarif tertinggi di dunia. Hal tersebut disampaikan Trump dalam unggahan di media sosialnya pada hari Rabu 30 Juli. Trump menyebut India memiliki hambatan perdagangan non-moneter yang paling berat dan menyulitkan dibandingkan dengan negara manapun, dan Trump juga menyebut India selalu membeli sebagian besar peralatan militer dari Rusia, juga menjadi pembeli energi terbesar dari Rusia bersama dengan China. Trump pun menekankan hubungan dagang India-Rusia dan mengaitkannya dengan sikap banyak negara yang menuntut Kremlin menghentikan serangan ke Ukraina. Pengumuman Trump muncul menjelang batas waktu 1 Agustus 2025 di mana pungutan itu memupus harapan New Delhi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atas rekan-rekannya di Asia yang telah mendapatkan tarif berkisar 15 hingga 20%. India sendiri termasuk di antara negara-negara pertama yang melibatkan Washington dalam perundingan menyusul kunjungan penting Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih pada Februari 2025. Sementara Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan untuk menahan suku bunga acuan ke level 4,25% hingga 4,5% dalam FOMC periode Juli 2025. Dalam konferensi pers, Chairman The Fed Jerome Powell menyebut aktivitas ekonomi Amerika Serikat masih moderat pada semester pertama tahun 2025 di tengah terjadinya peningkatan ketidakpastian. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan di level 4,25 hingga 4,5% dalam Federal Open Market Commit periode Juli 2025. FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan yang belum berubah sepanjang 2025. Chairman The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa jajaran Dewan Gubernur tetap fokus pada pencapaian tujuan utama, yaitu penyerapan tenaga kerja yang maksimal dan harga-harga yang stabil demi kepentingan warga Amerika Serikat. Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has been running somewhat above our 2% longer-run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Powell menjelaskan bahwa indikator terbaru menunjukkan aktivitas ekonomi masih moderat pada semester pertama 2025. Menurutnya, moderasi pertumbuhan sebagian besar mencerminkan perlambatan belanja konsumen. Powell menyoroti masih adanya ketidakpastian dalam prospek ekonomi. Powell juga menyebut inflasi Amerika telah menurun secara signifikan dari titik tertinggi pada pertengahan 2022, tetapi masih sedikit lebih tinggi dari target jangka panjang The Fed sebesar 2%. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah ke level 7.500-an. Maksud kami melemah dalam ke level 7.500-an di perdagangan di hari Rabu, dan IHSG terbebani pelemahan saham perbankan big caps dan kelemahan saham konglomerasi yang sebelumnya jadi penopang utama penguatan IHSG. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,89% ke 7.549,88 di akhir perdagangan Rabu. IHSG melemah setelah secara intraday sentuh level tertinggi di 7.667,556 dan IHSG sempat melemah di atas 1% ke level 7.528. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor teknologi melesat 2,12%, sektor perindustrian naik 1,53%, dan sektor barang konsumen non-siklikal melaju 0,94%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam, sektor infrastruktur turun dalam 3,21%, sektor keuangan melemah 2,13%. Saham perbankan raksasa dan emiten konglomerat tercatat sebagai pemberat utama kinerja IHSG. Dua emiten bank BUMN tertekan cukup dalam. Saham BBRI ditutup melemah 3,57% di level Rp3.780 per saham dan berkontribusi 23,07 indeks point ke pelemahan IHSG.
BMRI ditutup melemah 1,91% di level Rp4.260 per saham, berkontribusi 7,88 indeks poin ke koreksi IHSG. Saham emiten asuransi grup Sinarmas atau SMMA ditutup berbalik melemah dalam 12,77% di level Rp16.400 per saham dan menekan IHSG di 19,14 indeks poin. Kemudian saham emiten grup Barito Prayogo Pangestu CDIA turun 9,84% atau menyentuh batas auto rejection bawah atau ARB ke Rp1.650 per saham dan berkontribusi atas pelemahan 5,47 indeks poin ke IHSG. Dari dalam negeri, sentimen rilis kinerja semester 1 2025 masih terus berlanjut. Terbaru dari salah satu saham perbankan Big Caps PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA berhasil mencatatkan laba bersih Rp29 triliun di sepanjang semester 1 2025, naik 8% year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Rp26,9 triliun. Kenaikan laba didukung pendapatan bunga bersih atau net interest income yang tumbuh sebesar 7% menjadi Rp42,5 triliun dari capaian semester 1 2024 di Rp39,9 triliun. Pertumbuhan ini sejalan dengan kenaikan kredit 12,9% year on year menjadi Rp959 triliun per Juni 2025. Perseroan bukukan pertumbuhan himpunan dana pihak ketiga atau DPK sebesar 5,7% year on year menjadi Rp1.190 triliun per Juni 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir jauh di bawah level tertinggi sebelumnya setelah sesi perdagangan yang fluktuatif karena Chairman The Fed Jerome Powell meredam ekspektasi bahwa Bank Sentral mungkin akan memangkas suku bunga pada pertemuan September. Terbaru, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada FOMC di bulan Juli 2025. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan Amerika Serikat di dini hari tadi. Pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,38% ke level 44.461. Indeks S&P 500 menyusut 0,12% ke posisi 6.362 dan indeks Nasdaq Composite Index ini naik 0,15% ke level 21.129. Sementara itu, bursa saham Eropa ditutup mendatar karena investor mempertimbangkan dampak tarif terhadap kinerja keuangan perusahaan setelah emiten kakap mengisyaratkan potensi kenaikan harga di Amerika Serikat. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup turun tipis 0,02% ke level 550,24. Indeks DAX Jerman meningkat 0,19% ke posisi 24.262 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,01% ke level 9.136.